Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Sapitri, NPM 2018-02-0089, Prodi Agribisnis semester 6. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian atau biasa disebut dengan STIPER Amuntai. Nah, video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen strategis dalam pemahaman tentang contoh penelitian yang dicari berkaitan dengan manajemen strategis. Jadi, penelitian yang saya dapatkan berjudul Manajemen Strategi Taman Teknologi Pertanian di Desa Banyubang, Kecamatan Sulokoro, Kabupaten Lamongan. Dalam penelitian ini ada yang melatar belakangi alasan mengapa pengambilan lokasi ini di Taman Teknologi Pertanian Desa Banyubang, karena merupakan salah satu dari 16 desa yang menjadi pilot project dalam kebijakan Kementerian Pertanian yang akan menjadi desa percontohan dalam penerapan Taman Teknologi Pertanian yang nantinya akan diterapkan di desa seluruh Indonesia. Berbagai penghargaan telah diterima oleh Desa Banyubang dalam pengelolaan pertanian sebelumnya, yakni berkomoditas Pulau Wujo, sehingga desa tersebut terpilih menjadi desa percontohan. Desa Banyubang dalam pelaksanaan program Taman Teknologi Pertanian memilih program peternakan sapi potong serta bekerja sama dengan Lokap Penelitian Sapi Potong atau Lolit Sapi Litbang Pertanian. Lolit Sapi merupakan lembaga penelitian sapi potong yang memiliki tugas pokok, yakni melaksanakan penelitian sapi potong agar menghasilkan bibit sapi potong dengan kualitas yang unggul, serta penentuan campuran bahan-bahan pakan ternak sehingga bertujuan memenuhi standar pakan ternak terkait nutrisi dasar yang dibutuhkan dan dengan tetap mempertahankan biaya minimal yang dibutuhkan untuk memproduksi campuran bahan pakan ternak tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah manajemen strategi Taman Teknologi Pertanian dalam penerapannya yang dilakukan pemerintahan Desa Banyubang yang dianalisis dengan pedoman umum Taman Sains dan Teknologi Pertanian tahun 2015 dan dipadukan dengan teori manajemen strategi menurut Hanger dan Thomas Whelan tahun 2003 halaman 9 yang meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, sedangkan evaluasi dan pengendalian menggunakan indikator keberhasilan dan keberlanjutan pada pedoman umum TSTPN 2015. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menjelaskan dan mendeskripsikan secara tertulis mengenai manajemen strategi Taman Teknologi Pertanian di Desa Banyubang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data melalui tahapan pengumpulan data, redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pelaksanaan penelitian ini di Taman Teknologi Pertanian atau TTP di Desa Banyubang, Kecamatan Sulokoro, Kabupaten Lamongan. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh dari Taman Teknologi Pertanian di Desa Banyubang, Kecamatan Sulokoro, Kabupaten Lamongan. Hasil dan pembahasan dari penelitian. Gambaran umum TPP Banyubang, Taman Teknologi Pertanian Banyubang merupakan program dari Kementerian Pertanian atau Kementan yang dibangun pada tahun 2015 di Desa Banyubang secara konseptual adalah salah satu pilihan model yang dikembangkan Kementan untuk menumbuhkan klaster-klaster bisnis baru sebagai dampak dari difusi teknologi dan pengembangan kawasan yang dikelola bersama
instansi terkait masyarakat atau kelompok tani setempat. Komoditas utama pengembangan jagung yang terintegrasi dengan sapi potong. Program utama pengembangan Taman Teknologi Pertanian Banyubang adalah pembuatan dam farm atau kebun percontohan jagung seluas 100 hektar di Desa Banyubang dengan memberdayakan masyarakat atau petani sebagai pelaku utama pembangunan. Taman Teknologi Pertanian Banyubang mempunyai gedung pelatihan dan showroom yang berfungsi sebagai tempat pelatihan untuk petani, serta tempat showroom atau show window produk olahan jagung yang dibuat oleh TTP Banyubang. Masuk ke pembahasan, manajemen strategi pengembangan Taman Teknologi Pertanian atau TTP Desa Banyubang sampai saat ini berjalan tidak terlepas dari Renstra TPP Banyubang, yakni menjadikan kawasan pusat transfer dan penerapan inovasi teknologi komoditas jagung terintegrasi dengan sapi potong di Indonesia. Untuk mengetahui proses manajemen strategi TPP Banyubang, maka peneliti memilih menggunakan teori manajemen strategi menurut David Hanger dan Thomas L. Whelan, bahwa manajemen strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajer yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Menurut David Hanger dan Thomas L. Whelan, ada 4 tahap proses dalam manajemen strategi di TTP Banyubang, yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Berikut 4 analisis manajemen strategi di Taman Teknologi Pertanian atau TTP Desa Banyubang. Yang pertama, analisis pengamatan lingkungan. Kedua, perumusan strategi. Ketiga, implementasi strategi. Keempat, evaluasi dan pengendalian. Ada indikator keberhasilan dan keberlanjutan seperti yang pertama, terbangunnya kerjasama dengan Pemda setempat yang diwujudkan dalam bentuk in-kind atau material, misalnya tanah, bangunan, dan peralatan, maupun dana untuk mendukung kegunaan atau kegiatan TTP. Yang kedua, terselenggaranya pelatihan atau magang inovasi teknologi pertanian kepada masyarakat pengguna dan minimal 5% jumlah peserta menindaklanjuti pelatihan tersebut dalam usaha komersial. Yang ketiga, meningkatnya produktivitas, nilai tambah produksi, dan pendapatan petani atau masyarakat setempat. Keempat, meningkatnya aktivitas kelompok tani atau masyarakat sebagai dampak dari pemberdayaan. Kelima, terbangunnya kemitraan usaha berbasis inovasi teknologi pertanian. Keenam, meningkatnya jumlah kelompok petani atau masyarakat dan stakeholder berkunjung ke TTP. Dan yang terakhir, mampu memenuhi biaya operasional TTP secara mandiri di akhir program selama 3 tahun. Nah, kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan hasil analisis mengenai manajemen strategi pengembangan Taman Teknologi Pertanian Desa Banyubang, Kabupaten Lamongan, dapat disimpulkan bahwa Taman Teknologi Pertanian Desa Banyubang telah berhasil menerapkan manajemen strategi taman teknologi di Desa Banyubang dalam bidang pemberdayaan petani, penyelenggaraan pelatihan atau kegiatan, melakukan kemitraan dengan swasta, dan keberlanjutan program. Tetapi ada permasalahan terkait dengan administrasi, perumusan masalah atau perumusan yang terkait, serta setelah ada permasalahan di bagian itu, ada juga permasalahan di bidang penyusunan program kerja
tidak adanya SOP atau standar operasional prosedur organisasi, dan kurangnya kerjasama dengan pihak akademis atau perguruan tinggi. Hal ini terbukti dari indikator pengamatan lingkungan pada faktor eksternal, yaitu Kementan melihat peluang Desa Banyubang yang pernah mendapatkan penghargaan Agribis Desa Terbaik Nasional bidang pertanian dan pengolahan produk jagung, serta peluang kerjasama dengan pemerintahan daerah, swasta, kelompok tani, dan akademisi. Walaupun terdapat ancaman keberlanjutan program karena kontribusi Pemda sangat minim. Dari segi analisis lingkungan internal dijelaskan bahwa kelebihan dan kelemahan dari sumber daya manusia dan pemanfaatan ini dimiliki oleh SDM selaku pengurus TPP Banyubang yang telah paham tugasnya, walaupun masalah totalitas untuk kelembagaan TPP masih kurang karena terbagi dengan kesibukan di luar, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki kurang maksimal karena belum ada serah terima sapi ternak kepada BUMDes, sehingga belum bisa mengelola secara penuh. Dalam indikator perumusan strategi, Taman Teknologi Pertanian TPP Banyubang mengadakan rapat bulanan dan rapat sebelum ada kegiatan, serta untuk berkoordinasi antar pengurus TPP lewat grup WhatsApp. Walaupun terdapat kelemahan dalam administrasi, penyusunan program kerja serta belum terdapat SOP organisasi dan pembagian tugas yang jelas antar divisi, pada indikator implementasi strategi merupakan penerapan exit strategi dan 5 asas yang ditetapkan oleh PT Banyubang pada roadmap. Terdapat target yang harus dicapai TPP setiap tahun. Tahun pertama pada 2015. Kontribusi Kementerian Pertanian sudah terlaksana berupa gedung, peralatan, dan pelatihan. Sedangkan kontribusi pemerintahan daerah tidak ada. Tahun kedua pada 2016, kontribusi kementerian terwujud, sedangkan kontribusi pemerintah daerah sudah ada walaupun tidak sesuai roadmap. Dalam implementasinya, 5 asas yang telah ditetapkan oleh Taman Teknologi Pertanian Desa Banyubang, mulai keterpaduan, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan inovasi pertanian yang terkini, orientasi bisnis dan kelanjutan sudah terwujud. Dimulai dari pemberdayaan masyarakat sekitar dengan cara TPP Banyubang membuat dam-farm atau kebun percontohan dengan memberi petani benih jagung dan pupuknya, sehingga petani desa Banyubang mengikuti pola tangan dari TPP Banyubang. Dalam indikator evaluasi dan pengendalian, peneliti menggunakan indikator keberhasilan dan keberlanjutan pada pedoman TSTPN 2015, yakni setelah 2 tahun TPP Banyubang berjalan akan dievaluasi sebagai berikut. Kerja sama TPP dengan Pemda sudah terjalin walaupun kontribusi Pemda masih minim. Pelatihan dan pemberdayaan sudah terlaksana serta peserta menindaklanjuti pelatihan tersebut. Kemudian, meningkatnya produktivitas dan pendapatan petani terbukti. Hasil panen jagung meningkat dari 5-6 ton per hektar menjadi 10,6 ton per hektar, sehingga meningkatnya aktivitas pertanian ditambah dengan pemberian hadiah saat panen raya akan menumbuhkan motivasi petani. Kemitraan dengan swasta juga terbangun, mulai pabrik benih jagung, pupuk, pengering, pipilan jagung, KUD, susu, pujun, batu. Dan terakhir tentang keberlanjutan TPP terbukti dengan TPP Banyubang bisa memenuhi kebutuhan operasional tanpa bantuan dari Pemda walaupun sedikit kesulitan. Itu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.